Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Widiawati, NPM 1811090033. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Saya akan menjelaskan tentang cara mencari ide bisnis. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian ide bisnis. Ide bisnis adalah respon seseorang, banyak orang, atau suatu organisasi untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi atau untuk memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan. Lingkungan ini bisa berupa pasar atau masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, ide bisnis yang baik ini biasanya berawal dari hobi atau berawal dari keinginan si pengusaha yang bisa dijadikan suatu project usaha. Langkah-langkah dalam menentukan ide bisnis ini ada 4. Yang pertama yaitu pikirkan hal-hal yang kita sukai, yang saya bilang tadi, yaitu hobi. Jika kita melakukan sesuatu atau melakukan suatu pekerjaan didasarkan pada hobi, tentu ini akan sangat menarik dan kita melakukan pekerjaan pun tidak akan terasa melelahkan karena kita menyukai pekerjaan tersebut. Pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang kita sukai gitu. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui hal-hal yang kita sukai, kita juga yang kedua, kita mencari masalah di sekitar kita atau melihat target pasar. Dengan mengetahui hobi, lalu kita akan melihat target pasarnya. Apakah sesuai apa saja yang kita sukai tersebut dengan target pasarnya. Setelah kita melihat target pasar, kita tentunya dapat mengetahui apa yang pasar sukai, apa yang orang-orang sekitar kita butuhkan, apa permasalahan-permasalahan. Biasanya usaha atau suatu bisnis itu berawal dari permasalahan-permasalahan yang timbul di sekitar kita. Yang ketiga yaitu melakukan riset pasar dan mengamati tren, lalu mulai belajar. Melakukan riset pasar. Melakukan riset pasar ini juga sangat penting. Kenapa? Karena dengan melakukan riset pasar, kita lebih mengetahui secara spesifik hal-hal yang pasar sukai, hal yang pasar butuhkan, dan apa yang pasar sukai gitu. Nah, misalnya hobi kita adalah memasak, dan pasar kita adalah teman-teman mahasiswa yang susah masak saat pagi hari, atau lingkungan kita adalah lingkungan yang pekerja sehingga tidak bisa memasak pada pagi hari, tidak sempat waktunya untuk membeli pun kadang tidak ada waktu gitu. Nah, jadi kita bisa membuat masakan-masakan rumahan yang harganya terjangkau, bisa dijangkau oleh pasar kita. Lalu dengan riset pasar ini tadi, kita tahu apa saja sih makanan yang mereka sukai, apakah makanan yang pedas, apakah makanan cemilan, atau makanan pokok, seperti itu. Lalu kita juga mengamati tren. Apa sih tren yang sedang banyak saat ini? Oh, yang sedang banyak saat ini adalah makanan-makanan yang pedas. Oh, makanan-makanan yang masakan rumahan tapi dimix dengan cara yang lain. Jadi jika kita bukan hanya sekadar menyalurkan hobi kita lalu kita menjualnya, tapi kita juga melakukan inovasi di dalamnya. Karena kita melakukan riset pasar, kita juga mengamati tren yang ada, lalu kita bisa mulai belajar karena kita sudah tahu, oh target pasarnya ini, oh yang akan kita jual adalah ini. Oh, berarti saya harus mempelajari beberapa hal yang berhubungan dengan hal-hal tersebut. Contoh misalnya kita ingin membuat dessert box yang booming saat ini. Berarti kita harus belajar apa saja sih bahan-bahan yang dibutuhkan, bagaimana dessertnya biar rasanya tidak terlalu manisnya standar, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu pertimbangkan kemampuan. Selain dari hobi kita, melakukan riset pasar, melihat tren yang sedang terjadi, kita juga harus tahu kemampuan kita. Karena banyak sekali pengusaha-pengusaha yang bekerja sama dengan partner lain gitu. Jadi untuk hal-hal yang mereka tidak bisa pegang kendalinya, mereka melakukan kerjasama dengan pihak lain. Kemampuan ini bukan hanya sekadar modal dalam bentuk uang ya, itu juga bisa berupa misalnya kita masak
kita mau delivery order nih gitu, kita mau kirim masakannya tapi kita nggak bisa nganternya, jadi kita bisa pakai kurir atau di contoh-contoh yang lain gitu. Jadi tidak bisa semua hal itu kita pegang sendiri. Dan misalnya kita kurang modal, misalnya masalah kita adalah di modal dalam bentuk uang tadi, nah kita bisa bekerja sama dengan pihak lain untuk bagi hasil modalnya gitu. Jadi mempertimbangkan kemampuan juga sangat penting dalam mencari ide bisnis gitu. Semua proses tadi kita lakukan, jangan lupa kita harus juga melakukan aksinya. Jangan cuma teori ya. Semangat! Sekian video dari saya, tips-tips untuk mencari ide bisnis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.